Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kedua, Bapak Tanjung SP selaku Ketua PKSP PKSP Kabupaten Wonosobo serta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Ani Kusdiani SOS dan Bapak Setio Budi SP selaku Perwakilan dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo. Yang kami hormati pula Bapak Dr. Andes Haji Rohmadi MKes selaku Ketua Dekopimda Kabupaten Wonosobo, dan yang kami banggakan seluruh rekan-rekan anggota BKKSP yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Kamis tanggal 22 Februari tahun 2024 kita dapat melaksanakan kegiatan RAT PKSP Kabupaten.
dipersilakan duduk kembali. Dan pada hari ini pasangan PKSP kita sudah memenuhi permintaan panjenengan. Doorpress ada, doorpressnya itu tidak main-main Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya wujud toples atau gelas, tidak, wujudnya itu TV, handphone ataupun laptop. Itu tidak banyak doorpressnya, sehingga nanti untuk biar panjenengan bisa mengikuti sampai dengan selesai, fokus mengikuti LAT. Akan menjadikan realisasi hak wajib. Dewan Koperasi Indonesia pertama menyampaikan selamat untuk Pak Daryono Donohulo yang bisa menyelenggarakan LAT pada hari ini di tempat ini tanpa suatu halangan apapun. Mudah-mudahan nanti LAT-nya lancar sampai pada beliau mengurus dulu ya, ada ya Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya juga bagi khususnya anggota PKSP dan kemudian bagi gerakan koperasi di Wonosobo. Kami mohon maaf Pak Daryono dengan Koperasi Indonesia selama ini kegiatannya masih adu-adu saja. Kita tuh punya aset Mbak ini di jalan apa Pak? Bobodermo. Betul, di Kopin. Kita bangun menjadi ruko, Pak, ruko 2 lantai. Tapi yang bangun karena di Kopin sudah punya duit, yang bangun PKP. Nah ini satu ruko kita serahkan antara 40 sampai 50 juta setahun. Nah itu untuk bayar PKP. Nanti setelah biaya pembangunan selesai, nah alhamdulillah seluruh gerakan koperasi Wonosobo kita undang, kita musyawarahkan bersama ya Pak Daryono. Modal besar di Kopin itu mau diapakan? Itu besar ya, karena tentunya tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua PKSP Kabupaten Wonosobo, yang saya hormati Ketua DPD Kabupaten Wonosobo, dan segera pengurus, pengawas, pengelola, dan seluruh anggota PKSP Kabupaten Wonosobo yang berbahagia. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat dan yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul dan bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun dalam kegiatan LAT untuk tahun 2023 Pusat Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Wonosobo dengan tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Kami mohon izin Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir pada siang hari ini karena jadi untuk perkembangan lokasi Bapak ini sudah selesai. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Daryono juga sudah mengisi semuanya yang kosong berapa bentuk sudah mengisi semua belum? Sudah mengisi untuk chef juga sendiri kemarin semua? Sudah. Terima kasih Pak Presiden. Karena apa? Kenapa muncul dari untuk apa? Muncul open loop dan close loop ya? Karena muncul undang-undang P2SK ini karena apa? Karena masih banyak koperasi yang melayani non-anggota. Untuk itu kami juga berharap dari semua koperasi monggo, karena itu saya declare dari masing-masing koperasi monggo Bapak mau mengisi yang close loop apa open loop, kemarin sudah mengisi yang monggo. Terima kasih kalau sudah mengisi. Kemudian kami berharap meskipun ini koperasi PKSP ya Kabupaten Wonosobo, tapi di kepengurusan kami berharap ada pengawasnya ya, meskipun ini semua pakar-pakar semua. Masa rapat anggota tahunan
pengumuman tutup buku tahun 2023, Pusat Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Wonosobo secara resmi kami nyatakan dibuka. Akhirnya kami atas nama Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo mengucapkan selamat ber-RAT, semoga menghasilkan keputusan yang bermanfaat dan PKSP Kabupaten Wonosobo semakin sukses dan anggota masih aja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan beradian acara rapat anggota tahunan PKSP Kabupaten Wonosobo untuk tahun 2023 ini bisa berjalan dengan lancar, banyak kemanfaatan dan keberkahan. Untuk itu marilah doa kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah wa alhamdulillah bismillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Malaikah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. PKSP sejumlah 47, tidak aktif 3, yaitu KSP Masalah Rahmat, Al-Khair dan Al-Hidayah, 3 yang tidak aktif. Kemudian PKSP dari 47 tidak aktif 3, 44 hadir, 44 semua hadir. Kemudian yang belum menjadi anggota PKSP ada 12 yang kita undang. Ya, ini hadir semua. Dari 12 yang kita undang hadir semua, sehingga total yang hadir saat ini 56 peserta dari seluruh anggota koperasi yang kita undang. Untuk itu bisa dimulai Bapak Ibu sekalian? Bisa. Terima kasih. Ada pengurangan atau tidak? Dapat disahkan atau tidak? Disahkan. Sah. Untuk pengesahan tata tertib. Pengesahan tata tertib rapat tahunan anggota tutup buku tahun 2023 pada hari ini tanggal 22 Februari tahun 2024. Ada penambahan atau pengurangan? Sah. Mau dibacakan atau tidak perlu dibacakan, Lin? Tidak perlu. Dapat disahkan? Sah. Sah, nggih? Nggih. Untuk notulen RAT tahun 2022 ada penambahan atau pengurangan? Tidak. Perlu dibacakan atau tidak? Dapat disahkan? Sah. Bahasa cuma kita dengan sudah mempelajari beberapa kopi kelebihan ini, katakanlah dalam susunan acara ini kurang ini dengan menambah atau mengurangi tidak apa-apa, sehingga kita menawarkan pada peserta apa mau ditambah atau dikurangi di dalam acara ini. Kemudian tata tertib itu sudah kita sampaikan di brosur kita satu. Itu tata tertib di sana ada. Itu sudah dipelajari biasanya. Tinggal kita tawarkan pada tata tertib itu kalau seperti belum kalau ini 130 juta 4 kalau kita bandingkan dengan tahun sebelum ini ada kenaikan. Ya, tahun 2022 1,836
sekian. Kemudian S1-nya ini tahun 2022 124 juta 400 sekian, ada kenaikan sekitar 6 juta sekian dari tahun 2023 130 424 sekian, ada kenaikan 6 juta. Setelahnya S1 ini ada 196 juta. Kita sesuai untuk persiapan panjenengan pengen lesir apa pengen senang-senang itu sudah kita persiapan situ juga di suatu saat kita ada ini untuk pandangan mau buat terminal satu terminal Bapak Ibu sekalian. Nah satu terminal saya tidak membatasi. Ini mau buat termin saya batasi. Termin pertama maksimal 3 orang, lanjut ke termin kedua 3 orang. Ini pada pengurus yang mau berlatih karate seperti itu disampaikan kepada kita. Ya mau satu termin, mau 2 termin, satu termin. Tidak saya batasi, silakan. Waktu pada. Perkenalkan, nama saya Yudi, anggota PKSP Kabupaten Wonosobo dari KSP Asri Jaya. 1 atau 2? 2. Ini dari meja depan bertiga ini mengusulkan 1 tadi yang sudah disinggung oleh Ibu dari Dinas Kabupaten Wonosobo di dalam kepengurusan dan kepengawasan. Di situ sudah ada pengurus, akan tetapi untuk pengawasnya belum ada. Dan kami mengusulkan untuk pengawas ada 3, 1 ketua, 2 anggota 1, yang ketiga anggota kedua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mas Ranto dari KSPS Indonesia. Dari laporan keuangan PKSP tahun 2023 dan 2022 ini saya melihat ada perbedaan di laba rugi. Di laba rugi itu yang tahun 2022 tidak ada biaya gaji. Kemudian tahun 2023 ini muncul biaya gaji 65 juta. Nah ini apakah PKSP ini mengangkat tenaga kerja yang cukup banyak atau bagaimana? Kemudian yang di neraca ini saya lihat kas di bank itu lebih dari 25% total aktiva atau total harta. Total harta kita 2 miliar sekian, sementara kas di banknya itu 560 juta. Sementara kita punya hutang jangka panjang 700 juta. Apakah kalau tidak bisa memutar yang kasnya tersebut mungkin ke depan lebih dikurangi setelah berjangka sehingga S1-nya bisa lebih banyak? Mungkin begitu. Jadi kita lihat di setelah berjangka sendiri ini ada biaya bunga ya, atau biaya jasanya itu 90 juta sendiri. Sementara untuk kas yang rendah itu 560 juta sendiri. Jadi kalau dilihat dari efektivitas permodalan ini cukup tidak begitu efektif. Menurut saya begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Bila dikabulkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya mau tanya di halaman 49 bagian S1 penyimpanan dan berjasa. Tadi di situ ada total S1 disimpan, kemudian ada S1 penyimpanan, terus ada S1 berjasa. Nah, yang kami tanyakan Pak, ini untuk rumus perolehan atau menghitung
S1 yang disimpan ini karena jumlahnya bervariatif ini menghitungnya bagaimana yang disimpan, kemudian menghitung S1 penyimpan, terus S1 berjasa. Nah ini perolehannya, rumus perolehannya Pak yang kami tanyakan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengawas itu memang begini Bapak Ibu sekalian. Koperasi ada pengurus, ada pengawas. Ya. Dulu nanti saya boleh gambarin perkembangan lebih lanjut harus wajib ada pengawas. Kalau pengurus itu punya karyawan, itu tidak perlu dengan ada pengawas karena pengurus mengawasi karyawan. Dulu, kalau pengurus itu melaksanakan harus ada pengawas. Ini kebanyakan pengawas menurut pengurus. Tidak bisa mengoreksi salah langsung ataupun pemahamannya cuma manual saja. Tapi di Indonesia saya pengawas harus tetap mengawasi dan menilai. Kalau kita laporan mengurus pokok-pokok ini. Nah nanti kita adakan untuk pengawas, ya. Tapi saya maksimumnya tetap cukup satu. Nah, 3 itu kadang kebebanan Mas. Sini kita tidak ada honor cuma untuk biaya administrasi. Ya, yang melayani dengan di KSP sehati kita beri insentif lah mereka itu dulu dari mulai 100.000, 200.000 sekarang 300.000 untuk belanja pengurus pegawai pokok. Cuma pengurus itu bagian dari S1 15%. Nah, ini nanti tujuannya untuk wisata. Kita sudah mencatatkan. Itu di situ keluar untuk gaji, tapi nanti di pembukuannya masuk ke penyisian wisata. Ini dimasuki ke simpanan sukarela. Ben ora ketok. Saya naik penyisian wisata ya kena pajak. Kalau mereka itu hanya olah saja Mas Ranto. Oke, itu olah kita di simpanan muncul itu 65 juta. Kalau tidak melihat lebih lanjut, ya 65 juta ada di sana. Nah, cuma saya ini mau merencanakan karena S1 tinggi ada honor pengurus. Tak kita itu tidak bisa dulu. Tapi kita mengambilnya untuk bagian pengurus sesuai dengan pembagian di S1 itu bagian pengurus dan karyawan 15%. Saya menghitungnya dari 195, bukan dari 130, karena pengurus sudah mengelola dengan pencapaian S1 195. Jadi nanti 65 itu kena untuk bagian pengurus 15%. Tapi tidak membuat saya itu ada honor pengurus. Tapi untuk honor admin tetap untuk 300.000 per bulan ada di RAPP. Oke, benar sampai itu. Ada yang benar? Ada net itu 25% itu idle money. Itu sudah sampai kami sampaikan di awal tadi bahwa kas selalu tinggi di awal bulan karena dengan hasilnya di akhir bulan, tidak saat dengan tanda tangan pinjaman. Dengan tanda tangan pinjaman tanggal 5 dengan surpo tanggal 30 di akhir bulan. Gimana? Ini seharusnya realisasi tanggal 5 yang dengan oleh ngangsur tanggal 5. Realisasi di Senin dan kami ngangsur di Senin. Ya benar, Senin berikutnya orang ngangsur yo. Kita tidak sepanjang masih di bulan itu, ya kita terima tidak masuk kategori macet sih kurang lancar. Ini Mas Hendri, nah, ada kan? Jadi setiap laporan kasih mesti buku.
anak gue balik di simpanan bersama dengan utang. Saya ini utang berapa kilo-kilo ya lebih 200 juta, 100 juta tak kayaknya sepanjang saya tahu persis. Kira-kira semuanya untuk apa itu spekulasi. Saya menghitung rumus simpanan berjasa, kemudian simpanan penyimpan. Ini, nah ini operasi jenengan kan tidak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Tidak seperti itu kepada anggota jenengannya. Nah ini benar-benar operasi secara close, betul-betul close seperti ini. Menghitungnya ada SHU penyimpan, ada SHU berjasa. Nek dengan simpanan yang akeh itu yo SHU-ne akeh. Kalau dengan utangnya akeh SHU-ne akeh. Karena di pembagian SHU itu ada bagian SHU berjasa, ada SHU penyimpan. Menghitungnya dari itu, Pak. Nah, itu kalau tidak salah di pembagian SHU. Nah, untuk cadangan 30%, untuk anggota penyimpan 20%. Jadi SHU yang terkali 130, 20%-nya itu untuk penyimpan. Kemudian seneng utang yang berjasa 25%. Berarti SHU 130 itu kembali ke jenengan murni itu 45% Pak dari. Menghitung rumusnya itu ada rumusnya nanti sebagai komputer segera langsung bisa ketemu sak-romo-romongan. Itu menghitungnya seperti itu. Rumus secara global, secara intinya rumusnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu semuanya mau ngecek SHU-nya dengan perhitungan itu betul atau tidak, nanti Bapak Ibu bisa menghitung dari simpanan pokok sama plus simpanan wajib Bapak Ibu dibagi total simpanan pokok total simpanan pokok plus simpanan wajib total anggota itu dibagi SHU, pembagian SHU yang ada di halaman 36. Jadi contohnya itu pada simpanan pokok sama simpanan wajibnya ada berapa, dibagi total simpanan pokok dan wajib anggota yang di kolom keempat, kalau nggak salah kolom keempat ya, pada total sekitar 600 sekian kalau nggak salah. Itu dibagi SHU penyimpan di halaman 36 itu ada SHU penyimpan. Dapat diterima Bapak Ibu sekalian? Saya orang jawab, sekali lagi, apakah laporan pertanggungjawaban pengurus untuk tahun 2023 Pusat Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Wonosobo dapat diterima? Dapat disahkan? Untuk pengesahan selanjutnya, rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja tahun 2024 Pusat Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Wonosobo dapat diterima? Dapat disahkan? Namun Bapak Ibu sekalian, seperti itu pengesahannya. Ada dua pertanyaan, diterima dulu baru disahkan, jangan langsung disahkan. Diterima dan menerima orang laporan pertanggungjawaban saya kepada diterima. Setelah diterima dapat disahkan, dapat. Itu nanti yang mau belajar untuk melaksanakan RT, baik itu yang koperasi yang baru maupun yang sudah lama, melaksanakan harus ini sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas pelaksanaan ini laporan pertanggungjawaban rencana kerja dan RT sudah
bisa menikmati dengan kita mau undur diri dan kami sampaikan untuk asalnya kita pengurus yang pertama Pak Buya dari KSP Almena Taruma, saya dari KSP Citra Manjaya tapi sudah berarti ya itu miliknya si Udi sebelah saya ini, kemudian Pak Undang dari KSP Sehati, kemudian ada tambahan pembantu umum Mas Sudir, pembantu umum tetap duduk di sini itu Kalipat itu, kemudian ada administrator itu Ibu Parti, perangkat koordinator untuk penarikan iuran. Bapak Ibu sekalian, anggota BKSP, kami dari Dikopin dan dari Dinas Koperasi dalam hal ini mengaku suka ya, sampai nanti benar-benar pengurus di halaman 60 sudah ditulis tata cara kata pembelian pengurus. Tapi itu tidak boleh. Itu mau dipakai boleh atau tidak boleh. Saya tawarkan Bapak Ibu sekalian, kita mau aklamasi saja atau sesuai dengan tata tertib. Aklamasi saja, saya tetapkan lagi gitu. Aklamasi saja. Aklamasi ya. Pengurus halaman tambah lagi. Setuju? Selesai. Nanti pertanyaan tunjuk pengawas secara besar. Bapak Ibu, pengurus dan pengawas atau apapun perangkatnya sebelum memangku jabatan yang bersangkutan harus mengucapkan sumpah di depan anggota, bukan disumpah. Jangan melaksanakan tugas saya bersedia dengan mengucapkan sumpah dengan cara agama. Nah, mengucapkan sendiri atau saya bacakan mengucapkan sendiri ya. Ya, mengucapkan sendiri saja. Berjanji pada hari Kamis tanggal 22 Februari tahun 2024. Nama Satu Karyono, jabatan ketua. Kedua, Rustian Ningsih, jabatan sekretaris. Ketiga, Bidang Koordinasi, jabatan bendahara. Dan keempat, Sudir, jabatan pengawas. Ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai pengurus, sebagai pengawas BKSP akan selalu berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Koperasi dan peraturan pelaksanaannya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan-peraturan yang berlaku pada koperasi dan melaksanakan ketentuan dengan jujur dan sebaik-baiknya. Dua, bahwa saya dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai pengurus, sebagai pengawas BKSP akan selalu berusaha sehingga kepentingan koperasi dan anggotanya mendapat pelayanan dengan sebaik-baiknya. Tiga, bahwa saya dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai pengurus, sebagai pengawas BKSP akan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang merugikan gerakan koperasi pada umumnya dan BKSP serta anggota-anggotanya pada khususnya.
Demikian, terima kasih. Bacaan naskah kemerdekaan. Sudah, Bu. Naskah kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Februari 2024, kami atas nama Gerakan Koperasi Kabupaten Wonosobo melantik saudara-saudara atas pilihan dan oleh anggota. Saudara diberikan kepercayaan oleh anggota menjadi pengurus dan pengawas PKSP dengan harapan saudara dapat membuat PKSP dengan baik untuk kemajuan koperasi dan kesejahteraan anggota serta masyarakat pada umumnya. Selamat bekerja. Semoga Allah SWT selalu berkahi pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonosobo 22 di Kopda Wonosobo kepada kami. Sekian, terima kasih. Selesai, silakan. Jalan dulu. Terus, ya. Saksi kembali. Ya. Kembali. Terima kasih pelantikan pembentukan selesai. Waktu kami silakan Bapak anggota untuk dapat selamat perwakilan yang ada